adalah mencapai derajat ketakwaan, sebuah derajat yang mulia, sebuah derajat yang memungkinkan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah yang hidup memberikan kebahagiaan, keselamatan, kedamaian di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala wa tazawwadu fa innahu khairul zadi, dan berbekalah kamu kepada Allah, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saum Ramadan, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang mana turunnya Al-Quran, bulan yang terdapat Lailatul Qadar, di mana pada malam itu pada malaikat turun ke bumi menyampaikan salam dan memberikan kedamaian kepada kita. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah saum yang kita lakukan memberikan kekuatan kepada kita. Yang pertama adalah menguatkan kesadaran akan keimanan kita. Yang pertama dan yang utama dalam kehidupan ini adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan inilah yang kemudian memberikan spirit, memberikan energi kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan yang sebenar-benarnya keyakinan yang Rasulullah sampaikan, laisa al-imanu walakin waqara fi qalbihi wa sadaqahul amal. Iman itu bukan angan-angan, bukan sekedar ulul amal, angan-angan, bukan sekedar keinginan, bukan sekedar harapan, bukan sekedar kira-kira, tapi iman itu adalah walakin waqara fi qalbihi wa sadaqahul amal, berulang, berakar, terinternalisasi dalam hati kita, dalam kehidupan kita, yang kemudian dibantahkan, dibuktikan secara faktual dengan amal soleh. Tidak bisa kita mengukur keimanan seseorang dengan kedalaman hati, karena kedalaman hati hanya Allah yang tahu. Tetapi ukuran-ukuran amalnya yang sifatnya duniawi, yang sifatnya tercandra, dilihat oleh mata kita, dirasakan oleh kita, itulah salah satu daripada ukuran keimanan. Maka bulan suci Ramadan mengajarkan kepada kita membangun kekuatan spiritual, kekuatan keimanan, keyakinan kepada Allah. La ma'budu illallah. Tiap sholat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. La ma'budu illallah. Tidak ada yang wajib, yang layak, yang harus disembah kecuali hanya Allah. Tidak ada Tuhan-Tuhan, tidak ada zat-zat lain yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekuatan untuk memberikan kemudaratan dan kemaslahatan kecuali hanya Allah. La ma'budu illallah. Tidak ada yang layak diibadahi, tidak ada yang layak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kepada kita kecuali hanya Allah. Segala ikhtiar kita, segala yang kita miliki, segala akses, segala resources yang kita miliki, segala kekayaan yang kita dapatkan sesungguhnya adalah dari Allah, sesungguhnya adalah titipan dari Allah, sesungguhnya adalah amanah dari Allah. Kekuatan kita sebagai orang tua memberikan nafkah kepada istri dan anak, sejujurnya sebenarnya adalah kita hanya sebagai media, hanya sebagai tangan, hanya menyampaikan apa yang Allah amanatkan, rezeki untuk anak dan istri kita juga saudara-saudara.
Karena setiap jiwa yang lahir memiliki rezekinya masing-masing. Allah memberikan kepada kita sebagai suami, kita menyerahkan kepada istri, kita menyerahkan kepada anak kita sebagai media. Kalau kita yakin bahwa segala rezeki itu dikendalikan, dikuasai hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Keyakinan ini menjadi hal yang penting karena akidah adalah yang paling utama dan pertama dalam iman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah saum kata Allah semua ibadah silakan, tetapi saum milikku. Saum tidak ada yang bisa membedakan siapa yang lagi saum, siapa yang tidak. Secara pencandaraan kita tidak bisa ada ukuran yang paling bahwa seseorang pernah saum atau tidak. Kata Allah, saum untuk aku, hanya aku yang tahu. Artinya bahwa ibadah saum memberikan keyakinan kepada kita bahwa tidak ada keinginan untuk dilihat, tidak ada keinginan untuk dipuji, tidak ada keinginan untuk dipamerkan segala bentuk ibadah kita, karena secara substansi yang tahu hanya kita dengan Allah. Ini yang menjadi pengawasan diri, ini yang menjadi evaluasi diri, ini yang menjadi kejujuran kita secara inti terhadap diri kita sendiri. Segala bentuk ibadah terlihat, tetapi saum hanya Allah. Dengan saum yang kita lakukan, insya Allah membangun kesadaran. Itu sebabnya Rasulullah menyampaikan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang saum berdasarkan keyakinan, berdasarkan keimanan, secara sadar ingin saum dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharapkan yang lain, tidak menginginkan yang lain, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan keyakinan, kepercayaan, rasa yang kita miliki dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah keridhaan dan surga Allah. Saum yang berangkat dari sebuah kesadaran, saum yang dilakukan berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan ikut-ikutan, bukan berdasarkan keterpaksaan, bukan keikutan karena semua orang melakukan atau karena rasa malu atau gengsi atau apa, tetapi saum berdasarkan keyakinan, meyakini oleh kita bahwa ini adalah ibadah yang Allah syariatkan dan secara substansi kita butuhkan untuk penguatan spiritual kita. Yang kedua, saum mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita bertahan dalam kepayahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka sejarah, kalau kita lihat yang namanya sa'i 7 putaran, yang kalau kita lihat kita bentangkan panjangnya antara Safa dan Marwah kurang lebih 3 kilo. Siti Hajar 3 kilo, di bawah gurun panas, di atas matahari panas, anaknya Ismail merengek ditinggalkan oleh suami Nabi Ibrahim, tapi Siti Hajar melaksanakan bolak-balik Safa dan Marwah untuk mencari air untuk menyakiti daripada apa yang menjadi anaknya. Tapi kemudian kita lihat hari ini ketika kita melakukan satu di Mekah Al-Mukarramah, bawahnya sudah potleng, di atasnya sudah ada pelafon, sudah ada AC, kalau haus di tengah-tengah sudah ada air sabutan. Begitu mudahnya ibadah zaman sekarang, berbeda dengan ibadah zaman dulu. Begitu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang diuji oleh Allah dalam kepayahan ibadah yang berbanding lurus dengan penguatan kesabaran dalam ibadah,
insya Allah akan merasakan natijah buah daripada kepayahan itu. Itu sebabnya kemudian yang paling membahagiakan bagi orang yang saum itu adalah tatkala berpuasa, tatkala berbuka, pada saat berbuka. Segala hal, segala apa yang diharamkan pada saat itu kemudian dibuka pada saat berbuka adalah kebahagiaan atas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa melakukan apa yang kemarin dibatasi oleh syariat Islam, tapi hari ini juga segala yang kita lakukan pada saat saum dilihat sebagai indikasi sejauh mana daripada hasil saum kita. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diuji dengan kekayaan, diuji dengan kemudahan. Dalam kitab Al-Hikam disampaikan, tatkala apa saja yang engkau inginkan tiba-tiba terpenuhi, segala harapan yang engkau inginkan tiba-tiba engkau dapatkan, satu demi satu harapan engkau dapatkan, tapi kemudian menjauhkan dari Allah, tapi kemudian tidak menambah ibadah kita, tapi kemudian tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam kitab Al-Hikam terangkan, tunggulah ajab dari Allah. Ini yang disebut dengan istidraj, kenikmatan yang memberikan kesengsaraan. Tatkala segala kebahagiaan yang Allah berikan tetapi kita kufurkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, aku tambah katanya. Tapi jika engkau kufur, maka azabku akan sangat pedih. Dalam ayat lain, dalam firman Allah mengatakan, "Fazkuruni azkurkum wazkuruni wa la takfurun." Ingatlah kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kepadamu. Wazkuruni, dan bersyukurlah, wa la takfurun, dan jangan engkau kufur. Ujian dari Allah dalam bentuk kesenangan, ujian dalam Allah itu dalam bentuk musibah. Bagi yang diuji dengan kesenangan, lupa diri, lalai, lengah, menganggap diri hebat, menganggap diri kuasa, menganggap diri memiliki kekuatan. Ujian bagi dengan musibah akan lahir penyakit hati, akan lahir amrul qulub, akan lahir keputusasaan, dan kesananya akan ingkar akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Suatu waktu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa amalan yang sekiranya mudah diucapkan tetapi berat dilaksanakan?" Kata Rasulullah, istiqomah, konstan, stabil. Yang paling susah itu adalah amalan yang istiqomah. Itu sebabnya keimanan yajibu wa yanqusu, kadang di atas, kadang di bawah. Maka Rasulullah mensyaratkan supaya keimanan kita adalah istiqomah. Dalam keadaan senang ingat kepada Allah, dalam keadaan susah ingat kepada Allah. Bulan suci Ramadan dekat kepada Allah, zikir kepada Allah, tilawah Al-Quran, berdoa, tadarus, dan menolong kepada sama manusia. Maka di luar bulan suci Ramadan pun tradisi-tradisi amaliah kebaikan itu juga kita laksanakan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, ibadah saum mengajarkan kepada kita untuk senantiasa melakukan semangat amal yang berangkat daripada sami'na wa ata'na, yang kita dengar, kita laksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang disunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatan tajri min tahtiha al-anhar. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baginya surga yang di dalamnya mengalir, di bawahnya mengalir sungai yang dari air susu. Allah mendorong kita untuk beramal, ya, semangat beramal, semangat memperbaiki. Kemarin ada saudara kita yang wafat, tadi malam ada saudara kita yang tidak sempat mengikuti saat ini untuk sholat Id karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil. Tak kala usia masih ada, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ruang dan peluang kepada kita untuk bertobat.
Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk bertobat, memberikan waktu kepada kita untuk memperbaiki diri, memberikan waktu kepada kita untuk memperbanyak amal, memberikan waktu kepada kita untuk memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita, dan memberikan waktu kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Khairun nas al-qaulun. Salah satu ajaran ibadah Ramadan, sebaik-baiknya manusia adalah berbuat baik kepada sesama, memberikan pertolongan, memudahkan urusan orang lain, peduli kepada urusan orang lain sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sholat yang kita lakukan pada saat ini menjadi wasilah ridwan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan di awal Syawal ini menjadi terang, menjadi titik kelahiran kita kembali, menjadi fitri, menjadi memiliki kecenderungan untuk pada kebenaran, dalam keadaan suci dan memiliki kecenderungan untuk kebenaran. Itu yang disebut dengan fitri, dalam bahasa lain disebut dengan hanif, memiliki kecenderungan untuk kebenaran dalam keadaan suci. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala rahmat-Nya kepada kita semua. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kekuatan kepada kami Allah beribadah kepada-Mu ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk senantiasa melakukan apa yang Engkau perintahkan ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk melakukan yang halal dan dilancarkan dengan cara yang halal ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kami keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikanlah istri atau suami kami yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah anak kami yang soleh dan solehah ya Allah. Mudahkanlah segala urusannya. Jadikanlah harta kami harta yang barokah ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami dalam makhluk yang doib ya Allah, sangat mudah tergoda dan tergelincir ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Hanya kekuatan-Mu ya Allah, hanya petunjuk-Mu ya Allah, hanya perlindungan-Mu ya Allah yang bisa memberikan kekuatan kepada kami untuk terhindar dari kebinasaan dan kemaksiatan ya Allah. Hanya pertolongan-Mu ya Allah yang mampu menggerakkan kami untuk ibadah kepada-Mu ya Allah, menggerakkan kami untuk sholat, menggerakkan kami untuk zikir, menggerakkan kami untuk berdoa, menggerakkan kami untuk tilawah Al-Quran, menggerakkan kami untuk thalabul ilmi ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lembutkanlah hati kami ya Allah untuk senantiasa menolong kepada sesama kami ya Allah, dengan memaafkan dengan asih ya Allah, menolong sesama manusia ya Allah. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mudah-mudahan di hari yang agung ini ya Allah kami kembali kepada fikir ya Allah. Segala ibadah kami Ramadan kemarin ya Allah Engkau terima ya Allah, dan semoga memberikan kebaikan kepada kami untuk bumi-bumi dunia. Ya Allah, tidak ada daya kepada ya Allah kecuali kekuasaan-Mu, kecuali kekuatan-Mu ya Allah, kecuali kesempurnaan-Mu ya Allah, kecuali bimbingan-Mu ya Allah, kecuali perlindungan-Mu ya Allah, kecuali kasih dan sayang-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, astaghfirullah. Nasrullah Al-Qarim